Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa tawaffana muslimin wa alikna bis shalihin amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, hadirin dan hadirat. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka melanjutkan kajian kita, kajian mendaras Quran, yang pada kesempatan ini kita sampai pada ayat ke-63 yang insya Allah akan kita bahas ayat 63 sampai 66. Eh, dan terakhir itu kita membahas Suratul Baqarah ayat 62. Makanya pada kesempatan ini kita lanjutkan ke ayat yang ke-63. Sebelumnya mungkin saya ingin menyampaikan permohonan maaf bahwasanya kajian kita ini mungkin kalau secara timingnya ya itu tidak berjalan dengan terlalu mulus ya karena memang ada beberapa agenda-agenda, ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang memang harus kami selesaikan. Tapi alhamdulillah kita akan komit untuk tetap kita lanjutkan meskipun dengan tidak sempurna ya. Sebagaimana kaidah mala yudraku kullu la yutraku jullu. Apa yang memang tidak bisa dilakukan secara perfect ya, tidak bisa dilakukan semuanya, maka kita lakukan dengan sebisanya, begitu ya. Baik, kita langsung masuk kepada pembahasan ayat dan sebagaimana biasanya akan kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu dan kami angkatkan gunung Tursina di atas kamu, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepada kamu dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Suratul Baqarah ayat ke-63. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Eh, Kalau pada ayat-ayat sebelumnya Allah Ta'ala telah menyebutkan tentang kondisi Bani Israel dan juga bagaimana mereka melakukan pelanggaran terhadap perintah Allah Ta'ala, maka pada ayat ini, pada ayat Suratul Baqarah ayat 63 ini Allah kembali menyebutkan tentang salah satu peristiwa besar dalam sejarah Bani Israel, yaitu peristiwa pengambilan janji yang dilakukan secara tegas ya, disertai dengan ancaman yang berat. Ayat ini dimulai dengan kata atau dengan frasa wa'id dan ingatlah ketika. Dan ini berfungsi untuk mengajak mereka kalangan Bani Israel dan juga umat setelahnya untuk merimain kembali, untuk mengingat kembali sebuah momen penting yang penuh dengan pelajaran dan juga peringatan. Di sini kalau kita lihat dalam eh, kutipan tafsir ya, bahwasanya terkait dengan ayat ini Imam Al-Baghawi berkata, wa id akhadna mitsaqakum ahdakum ya ma'syaral yahud. Terkait frasa ketika kami mengambil janji dari kamu atau dari kalian. Siapa yang dimaksud dengan kalian di sini? Tentunya yang dimaksud adalah kalangan Bani Israel karena memang lagi-lagi konteks ayatnya ini kita masih berbicara tentang masalah kisah Bani Israel. Dan ini cukup jelas dan juga ditegaskan oleh banyak kalangan ahli tafsir, Al-Baghawi dan juga yang lainnya. Kemudian terkait ayat warofa'na fawqakumut tur ya. Qala Al-Qurtubi wakhtulifa fit turi. Kemudian terkait dengan eh, frasa ketika kami angkatkan di atas kalian gunung Tursina ya.
Nah, di sini Imam Al-Qurtubi menyebutkan waktu lifa fitturi dan terdapat perbedaan pendapat tentang makna dari atur. Faqila aturu ismun lil jabalil ladzi kallamallahu alaihi Musa alaihissalam wa anzala alaihi fihi taurata duna ghairihi. Sebagian pendapat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tur di sini itu adalah gunung yang mana gunung tersebut merupakan tempat di mana Allah Ta'ala berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan di gunung tersebut juga diturunkan kitab Taurat. Hal ini sebagaimana pendapatnya sebagian salaf yaitu Ibnu Jurayj dan juga Ibnu Abbas. Ya. Ada pendapat lain juga yang dikutipkan oleh Imam Al-Qurtubi ya, bahwasanya yang dimaksud dengan tur di sini adalah setiap gunung yang rimbun, gunung yang ditumbuhi oleh pohon-pohonan. Berbeda dengan gunung yang gersang. Jadi yang dimaksud dengan tur adalah gunung yang ditumbuhi oleh pohon-pohonan. Kemudian pendapat lainnya ya, itu adalah jadi pendapat pertama tadi adalah gunung yang spesifik yang Nabi Musa berbicara, tempat di mana Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan tur itu adalah gunung yang rimbun yang penuh dengan pepohonan. Jadi ini lebih general. Kemudian ada lagi pendapat yang berikutnya, pendapat ketiga yang mengatakan eh, pendapat ini dinisbatkan kepada Mujahid ya dari kalangan salaf bahwa yang dimaksud dengan tur itu adalah sebutan umum untuk gunung. Jadi dia sifatnya general aja, berlaku untuk semua gunung, yang mana itu adalah dalam bahasa Suryani. Ya, jadi makna gunung, kata gunung secara umum dalam bahasa Suryani itu dengan kata tur. Kemudian berkaitan dengan ini juga, Imam Al-Baghawi itu dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyitir satu persoalan terkait dengan masalah apakah di dalam Quran itu terdapat kosakata yang bukan merupakan bahasa Arab? Ya, tadi kita sampaikan bahwasanya Tur, menurut pendapat Imam Mujahid itu adalah gunung dalam bahasa Suryani. Nah, ini menjadi satu hal yang menjadi beda pendapat di kalangan para ulama. Namun mayoritas ulama mengatakan bahwasanya semua yang ada dalam Quran itu menggunakan bahasa Arab. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala yang berbunyi Quranan Arabiyya, bahwasanya Quran itu dalam bahasa Arab. Adapun kalau ada satu kata atau satu redaksi yang mana itu juga berasal dari bahasa lain, ya, maka dimaknai bahwasanya terdapat kesesuaian bunyi dan makna antara dua bahasa. Ya, ini juga kan memang kita tahu kadang terjadi begitu ya. Misalnya bahasa Jawa dengan bahasa Sunda itu kadang-kadang ada beberapa kata yang sama ya, maknanya maupun bunyinya. Begitu juga misalnya sebagian bahasa Jawa mungkin dengan bahasa di Sumatera sana. Intinya adalah kesamaan kata dan makna ini memang bisa jadi terjadi lintas bahasa. Ini tidak menunjukkan bahwasanya di dalam Quran itu ada kata-kata yang sifatnya non-Arab ya. Jadi semua bahasa Quran itu adalah bahasa Arab. Ini menurut pendapat dari mayoritas ahli tafsir sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Baghawi. Kemudian Imam Al-Baghawi juga dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat ini beliau menyebutkan bahwasanya atau beliau menceritakan lebih detail tentang peristiwa pengangkatan gunung yang dimaksud. Beliau menukil riwayat dari Ibnu Abbas bahwasanya pada saat itu Allah Ta'ala mengangkat satu gunung di antara gunung-gunung di Palestina. Jadi gunung itu diangkat, dicabut dari akarnya, kemudian gunung tersebut diletakkan di atas kepalanya Bani Israel, tepat di kepalanya Bani Israel. Nah, peristiwa ini terjadi setelah Allah Ta'ala menurunkan kitab Taurat kepada Bani Israel, kepada Nabi Musa tentunya ya, kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam itu memerintahkan kepada kalangan Bani Israel untuk menerima Taurat dan juga menjalankan hukum-hukum yang ada dalam Taurat tersebut. Namun Bani Israel ini orang yang ngeyel, orang yang apa ya, bangkang, makanya Bani Israel ini enggan menerimanya, berat menerima hal tersebut.
Maka Allah Ta'ala pun kemudian memerintahkan kepada malaikat Jibril ya untuk mengangkat gunung tadi ya, salah satu gunung dari gunung-gunung di Palestina yang ukurannya itu sebesar ukuran dari penduduk Bani Israel tersebut. Jadi disebutkan dalam Imam Al-Baghawi itu ukurannya adalah satu farsakh. Satu farsakh kali satu farsakh. Satu farsakh itu kalau dikonversi kira-kira 3 mil. Ya, 3 mil itu lumayan ya. Berarti apa namanya satu farsakh persegi gitu ya. Satu farsakh kali satu farsakh. Kemudian diangkat di atas kepalanya Bani Israel setinggi apa? Ya, menurut riwayat Ibnu Abbas, tingginya itu kira-kira seukuran satu kali tubuh manusia. Berarti kan sangat dekat sekali ya. Benar-benar kayak mau nimpa itu gunung. Gitu. Jadi ini merupakan ancaman yang luar biasa dari Allah Ta'ala. Artinya kalau mereka masih tidak mau juga, ya, maka gunung tersebut akan langsung ditimpakan kepada mereka. Nah, karena dengan ancaman yang demikian dahsyat, akhirnya kalangan Bani Israel itu dalam riwayat kemudian mereka sujud kepada Allah Ta'ala dan mereka menyatakan menerima Taurat dan juga akan menjalankan perintah Taurat ya. Jadi Allah kemudian tidak jadi menghukum mereka. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan frasa khudu ma atainakum biquwwah. Ambillah Taurat tersebut ya dengan kekuatan ya, dengan kekuatan. Atau khudu ma atainakum, peganglah apa yang kami berikan kepada kalian ya. Di sini juga tentunya maksud utamanya adalah Taurat tadi. Itu dengan kekuatan. Nah, apa yang dimaksud dengan kekuatan? Kata Imam Al-Baghawi, biquwatin maksudnya adalah bijiddin wajtihadin wa muwadhabatin. Maksudnya adalah dengan serius ya, dengan sungguh-sungguh dan juga secara kontinu ya, secara kontinu. Jadi ini merupakan perintah lagi dari Allah agar mereka mengambilnya itu tidak setengah-setengah hati ya, tidak malas-malasan, tapi memang benar-benar akan diambil secara kuat dan akan diamalkan. Dan inilah yang memang diperintahkan kepada kita ya untuk melakukan suatu amal soleh. Kita diminta untuk serius, untuk gercep ya. Dalam ayat lain, misalnya Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Dan kalian itu, dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rob kalian. Jadi kita dalam melakukan satu amal kebaikan itu dengan bersegera, dengan gercep, tidak malas-malasan. Ya, bikuah ini diantara maknanya adalah dengan gercep tadi, bukan dengan malas-malasan. Begitu pula misalnya Allah Ta'ala berfirman tentang salah satu karakter dari kaum kalangan munafik adalah wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka itu berdiri untuk melaksanakan sholat, mereka lakukan secara malas-malasan. Di sini para ulama menjelaskan bahwasanya untuk semua amal kebaikan itu kita harus bersegera, ya, bukan hanya sholat saja, tapi juga untuk semua kebaikan juga secara umum. Kemudian juga disebutkan oleh Imam Al-Baghawi muwadhabah dan juga dilakukan secara kontinu. Ya, ini sebagaimana hadis Nabi SAW juga bahwasanya sebaik-baik amalan itu atwamuha wa in qalla, yaitu yang dilakukan secara kontinu meskipun tidak banyak atau sedikit. Ya. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan wadkuru ma fihi dan ingatlah apa yang ada di dalamnya. Maksudnya apa yang ada di dalam Taurat ini, yaitu bagaimana kalian itu memahami ajaran-ajarannya, kemudian bagaimana kalian, wahai Bani Israel, itu menjadikan Taurat tersebut sebagai pedoman hidup, yang kemudian diimplementasikan, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan melupakan Taurat tersebut, apalagi menyelewengkan ajaran dari Taurat itu. Tujuannya apa? Ya, kemudian pada akhir ayat, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, terkait dengan takwa ini, Imam Al-Baghawi berkata, la'allakum tattaqun likai tanju minal halaki fid dunya wal adabi fil uqbah.
agar kalian itu eh, selamat dari kebinasaan, selamat dari bencana di dunia, dan juga selamat dari azab ketika di akhirat. Nah, teman-teman sekalian, ya, jadi inilah ayat dalam Quran di mana yang berkaitan dengan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh Bani Israel. Nah, berkaitan dengan ayat ini, ya, sebagian ulama mengatakan bahwasanya ayat ini meskipun di sini terdapat ancaman yang sangat keras dari Allah Ta'ala, namun sejatinya itu merupakan bentuk kasih sayang dan juga tarbiyah atau pendidikan dari Allah Ta'ala. Ya, Eh, eh, sebagian ulama itu mengilustrasikan seperti halnya seorang anak atau seorang ayah, ya, yang mengancam anaknya supaya mau minum obat. Tujuannya tentu demi kebaikan anak itu sendiri, ya, supaya anak tersebut lekas sembuh. Atau juga seperti seorang ayah yang mengancam anaknya dengan keras supaya anaknya itu mau belajar misalnya. Itu tentu untuk kebaikan mereka sendiri. Nah, ini juga sama. Bani Israel itu memang kalangan yang ngeyel, yang bandel. Allah ancam mereka itu demi kebaikan mereka sendiri. Nah, kemudian hal lainnya juga dari ayat ini, ya. Ini menunjukkan bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW itu levelnya lebih tinggi dibandingkan umatnya Nabi Musa alaihissalam. Oleh karenanya, ya, umat Nabi Musa alaihissalam dahulu itu Allah tunjukkan kebesaran Allah yang sifatnya indrawi, yang sifatnya hissi, yang bisa kelihatan oleh mata, gitu ya. Gunung diangkat, begitu ya. Itu kan peristiwa yang memang bisa kelihatan oleh panca indera, oleh mata, gitu. Nah, adapun umat Nabi Muhammad SAW, maka Allah berikan mukjizat terbesarnya adalah Quran, yang mana Quran ini menyasar akal pikiran manusia. Jadi tentu sifatnya lebih tinggi, ya. Jadi kalau umatnya Nabi Musa itu pada mukjizat yang tampak, maka mukjizat Quran itu menyasar akal manusia yang sejalan dengan perkembangan zaman, sejalan dengan perkembangan sains dan teknologi. Ini adalah kaitannya dengan ayat ke-63. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma tawallaitum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin." Kemudian kamu berpaling setelah itu, maka kalau bukan karena anugerah Allah dan rahmatnya kepada kalian, niscaya kamu termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Nah, jadi setelah peristiwa pengambilan janji tadi yang disertai dengan ancaman yang luar biasa berat, ayat ini menceritakan bahwasanya memang dasar Bani Israel itu memang benar-benar bandel. Mereka kembali melakukan pelanggaran yang terjadi setelah mereka diambil janji tersebut. Summa tawallaitum. Summa ini dalam bahasa Arab menunjukkan ada jeda waktu, ya, kejadian selanjutnya tapi ada jeda waktu. Kemudian kamu berpaling setelah itu, ya. Ini menunjukkan betapa besarnya pembangkangan di kalangan Bani Israel. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan, ya. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya, "Falaula fadlullahi alaikum warahmatuhu." Maka kalau bukan karena anugerah Allah dan juga rahmatnya atas kamu, ya. Jadi meskipun mereka membangkang, Allah tetap memberikan anugerah dan rahmatnya. Nah, apa yang dimaksud dengan anugerah dan rahmatnya? Kata Imam Ibnu Katsir, "Mak'ai taubatuhu alaikum wa irsaluhu an-nabiyyina wal mursalina ilaikum." Yang dimaksud dengan karunia dan rahmat Allah adalah taubat, ya. Allah menerima taubat mereka, ya. Allah mengampuni mereka, eh, memberikan taubat kepada mereka, serta Allah itu mengutus para nabi dan rasul kepada mereka. Yang mana para nabi dan rasul ini secara terus-menerus mengingatkan mereka untuk kembali dan juga senantiasa secara terus-menerus juga membimbing mereka kepada kebenaran. Ini menurut pendapat Ibnu Katsir. Adapun menurut pendapat Imam Al-Baghawi, yakni bil imhali wa idroji
wa ta'khiril adabi ankum ya. Kata Imam Al-Baghawi yang dimaksud dengan karunia dan rahmat Allah di sini maksudnya adalah tindakan Allah Ta'ala yang memberi tangguh kepada mereka. Allah Ta'ala memberikan tangguh, Allah Ta'ala menunda azab dari mereka. Sehingga mereka tidak langsung dibinasakan pada saat itu juga, melainkan diberikan tangguh meskipun mereka melakukan penyimpangan dan juga pelanggaran terhadap perjanjian mereka sendiri. Perjanjian yang tadi sudah disebutkan pada ayat sebelumnya. Adapun Imam Al-Qurtubi, beliau menafsirkan yang dimaksud dengan karunia adalah fadluhu qabulut taubah. Yang dimaksud dengan karunia di sini adalah Allah Ta'ala menerima taubat mereka. Wa rahmatuhu yang dimaksud dengan rahmat di sini adalah pengampunan dari Allah Ta'ala. Beliau juga kemudian menukil bahwa, pendapat lainnya mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan karunia adalah tambahan dan juga kebaikan-kebaikan. Ya, tambahan dan juga kebaikan-kebaikan. Eh, jadi dari penjelasan tersebut ya, maka bisa disimpulkan bahwasanya keselamatan Bani Israel itu bukan karena mereka layak untuk diselamatkan. Ya, mereka ini super bandel, ya, sebenarnya tidak layak untuk diselamatkan, tetapi murni karena karunia dan kemurahan dari Allah Ta'ala, maka mereka selamat. Ya, makanya di sini Allah Ta'ala menegaskan, falaula fadlullahi alaikum warahmatuhu. Kalau bukan karena rahmat Allah kepada kalian, apa namanya, kanugerah Allah kepada kalian dan juga rahmatnya, maka kalian termasuk orang-orang yang merugi. Nah, sebagian ulama yang lain menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan fadl itu adalah nikmat Allah yang diberikan tanpa diminta. Dan juga nikmat Allah yang diberikan kepada orang-orang yang memang tidak layak untuk mendapatkannya. Itu yang disebut dengan fadl. Ya, ini suatu penafsiran yang menarik sebenarnya ya. Oke, kalau itu fadl kemudian rahmat itu apa? Ya, mereka menafsirkan bahwasanya yang dimaksudkan dengan rahmat ini mirip dengan penafsiran sebelumnya adalah perlindungan dan juga pengampunan atas keselamatan. Ya, saya ulangi, sebagian ulama menafsirkan yang dimaksud dengan fadl itu adalah nikmat yang Allah berikan tanpa diminta kepada orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkannya. Jadi ini menunjukkan betapa baiknya Allah Ta'ala. Kemudian ayat ini ditutup dengan lakuntum minal khosirin. Ya, yang dimaksud dengan khosirin itu adalah mereka yang merugi karena ditimpa oleh hukuman, ya, sehingga mereka kehilangan kebaikan di dunia dan akhirat. Eh, itu yang pertama. Kemudian penjelasan pendapat lainnya menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan orang yang merugi adalah orang yang terkena azab secara langsung. Orang yang terkena azab secara langsung. Namun di sini Allah Ta'ala menyebutkan bahwasanya Allah Ta'ala memberikan karunia dan rahmat kepada mereka sehingga azabnya itu menjadi tidak langsung melainkan ditangguhkan. Nah, ini menunjukkan satu pola berulang dari kalangan Bani Israel. Mereka itu diberikan nikmat, diberikan penyelamatan, namun kembali durhaka. Namun eh, demikianlah rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala masih menunda hukumannya, kemudian masih memberikan rahmat kepada mereka. Ini juga sejalan dengan hadis qudsi yang sahih, bahwasanya Allah mengatakan tentang dirinya, eh, sabakot rahmati ghadabi, bahwasanya rahmatku itu mendahului kemurkaanku, bahwasanya rahmat Allah itu lebih luas dibandingkan kemurkaannya. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang selanjutnya. Ayat selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad alimtumul ladina tadaw fis sabti, walaqad alimtumul ladina tadaw minkum fis sabti, faqulna lahum kunu qiradatan khasiin." Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui orang-orang yang melanggar di antara kamu pada hari Sabtu, dan kami berfirman atau kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Atau jadilah kamu kerahina yang terkutuk gitu ya. Nah, ayat ini teman-teman sekalian dibuka dengan walaqad alimtum ya.
Para ulama menjelaskan bahwasanya tentu saja konteksnya yang dimaksud dengan kamu di sini adalah kalangan Bani Israel atau kalangan Yahudi. Nah, ayat ini dibuka dengan walakot alimtum dan sungguh kalian telah mengetahui. Ya, ini menunjukkan bahwasanya peristiwa ini merupakan satu peristiwa yang sudah masyhur di kalangan mereka, sudah masyhur di kalangan Bani Israel. Yang peristiwa ini diriwayatkan dari generasi ke generasi. Ya. Dan Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya konteksnya dan juga para ahli tafsirnya menjelaskan bahwa konteksnya adalah peristiwa ini berkaitan dengan satu penduduk negeri yang berada di tepi laut dari kalangan Bani Israel yang eh, mereka itu melanggar aturan hari Sabtu. Ya, jadi hari Sabtu itu mereka dilarang untuk melakukan berburu dan juga menangkap ikan, ya. Dilarang melakukan aktivitas. Itu waktunya mereka untuk beribadah. Nah, Allah ini kemudian menguji mereka, ya. Dan Allah menguji mereka itu ketika Allah menguji satu kaum itu karena ada pelanggaran-pelanggaran sebelumnya di mereka, ya. Maka Allah tambah ujiannya. Nah, ini Allah tambah uji mereka dengan kan mereka ini tidak boleh menangkap ikan di hari Sabtu. Namun ternyata ikan-ikan itu justru muncul di hari Sabtu. Di hari-hari lain ikannya tidak ada yang muncul. Nah, akhirnya mereka m- kemudian mengupayakan rekayasa. Mereka mengupayakan tipu daya dengan cara mereka membuat semacam perangkat. Ini juga menunjukkan bahwasanya orang-orang Bani Israel atau kalangan Yahudi ini memang pintar-pintar dari zaman dahulu ya. Makanya Quran juga kadang menyebut mereka dengan ya ahlal kitab, people of the book, wahai orang-orang yang diberi kitab. Ini menunjukkan pujian terhadap intelektualitas mereka. Nah, pada kisah ini ya, mereka itu kemudian membuat satu perangkap ikan, yang mana perangkap ini mereka taruh di hari Jumat. Ya, jadi mereka pasang perangkap di hari Jumat. Hari Sabtu mereka di rumah, tidak melaut. Nah, mereka itu baru mengambil ikan di hari Minggunya. Jadi teknologi mereka itu bisa bikin perangkap yang ikan kalau sudah masuk nggak bisa keluar lagi. Ikan sudah tertangkap tidak bisa keluar lagi ke laut. Nah jadi mereka tadi melakukan hilah atau melakukan rekayasa, melakukan tipu daya seperti itu. Mereka membuat satu perangkap. Ya. Nah kemudian jadi ini sebenarnya melanggar ya. Jadi mereka di rumah tapi kan perangkap yang mereka buat ini sedang sedang melaut begitu ya. Dan tentunya Allah tidak bisa ditipu dengan tipuan-tipuan semisal ini. Ya. Mereka pun kemudian dirubah oleh Allah Ta'ala menjadi kera. Ya, menjadi kera. Nah, kenapa kera? Ya, para ulama menyebutkan di antaranya Ibnu Katsir ya, ketika menjelaskan konteks ayat ini tadi. Kata Ibnu Katsir bahwasanya kenapa kera? Karena kera itu mirip manusia. Ya. Jadi mereka itu secara zohirnya seolah-olah tidak melanggar, tapi sejatinya mereka itu melanggar dan juga bahkan merusak syariat dengan cara tersebut. Ya, ini seperti kera yang kera itu mirip manusia tapi bukan manusia. Kera itu kan memang ya jelas bukan manusia, tapi merupakan hal yang paling mirip dengan manusia. Jadi mereka ini melakukan satu perbuatan yang mirip seolah-olah mereka comply, mereka patuh dengan perintah padahal mereka sejatinya melanggar. Nah, ini kemudian Allah menjatuhkan tadi ya hukuman yang berat dengan mereka diubah menjadi kera. Nah, ini juga sejalan dengan kaidah bahwasanya al jaza'u min jinsil amal. Bahwasanya balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Mereka berbuat seolah-olah patuh terhadap syariat, maka Allah mengubah mereka menjadi kera karena kera itu mirip dengan manusia. Mirip patuh padahal tidak patuh ya. Seperti halnya kera itu mirip manusia tapi bukan bukan manusia. Kemudian ya, kalau kita lihat tafsir lainnya, Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya itu memberikan tambahan informasi, kata beliau wa aslu sabti al-qat'u. Makna dari hari Sabtu itu makna asalnya adalah al-qat'u atau memotong ya. Kenapa demikian? Sumia
Yau sumya yaumus sabti bidzalika li'anna Allah Ta'ala qata'a fihi al-khalqa. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya kenapa Allah Ta'ala kenapa dinamakan hari Sabtu? Karena hari Sabtu tersebut Allah Ta'ala memutus atau menghentikan penciptaan. Ya. Tentunya bukan karena istirahat, bukan karena Allah tidak mampu. Ya, memang Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya, gitu ya. Tapi pada hari Sabtu ada yang mengatakan hari Sabtu Allah Ta'ala menghentikan penciptaan. Ini dikutip oleh Imam Al-Baghawi. eh tapi yang lebih dekat adalah wakila pendapat lainnya mengatakan li'annal Yahuda eh, umiru fihi biqatil a'mali. Karena pada hari Sabtu tersebut kalangan Yahudi diperintahkan untuk memutus amal, untuk menghentikan aktivitas-aktivitasnya. Ya, ini yang lebih dekat sepertinya ya. Pendapat yang kedua. Kemudian informasi lainnya yang disebutkan oleh Imam Al-Baghawi adalah eh, bahwasanya peristiwa ini itu terjadi di satu daerah yang bernama Ailah, ya, daerah tepi laut yang bernama Ailah. Dan peristiwa ini terjadi pada zamannya Nabi Daud alaihissalam, ya, pada zamannya Nabi Daud alaihissalam. Yang mana Nabi Daud alaihissalam itu tentunya sudah cukup jauh dari zamannya Nabi Musa alaihissalam, ya, beberapa generasi dari Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Imam Al-Baghawi juga menukil dari Qatadah, ya, ketika menjelaskan ayat ini bahwa yang dirubah menjadi kera itu tidak semuanya. Jadi ada sebagian tidak rubah menjadi kera. Ya. Jadi kata Imam Qatadah, para pemuda dari kalangan Bani Israel di daerah Ailah tadi itu dirubah menjadi kera, sedangkan orang-orang tuanya itu dirubah menjadi babi. Ya. Jadi ada yang menjadi kera, ada yang menjadi babi. Kemudian kata Qatadah, "Famakathu salah satu ayamin tsumma halaku." Mereka ini hidup sebentar selama 3 hari, kemudian setelah itu mereka binasa, mereka mati. Eh, Mereka tidak sempat berketurunan. Jadi memang kalau ada pertanyaan, lantas gimana tuh nasibnya yang berubah menjadi kera, berubah menjadi babi? Ya, mereka hidup hanya sebentar dan tidak sempat berketurunan. Jadi ya memang tidak ada keturunan dari mereka yang kemudian kera beranak pinak jadi kera juga atau babi juga tidak demikian ya. Jadi berubah sebentar, 3 hari kemudian mereka binasa. Jadi memang kurang tepat kalau ada orang yang kemudian mengatakan Yahudi itu keturunan kera dan babi itu kurang pas ya redaksinya ya. Redaksi yang lebih pas adalah eh, kalau dalam konteks mereka melakukan kejahatan itu ada yang menyebutkan mereka itu adalah saudaranya kera dan babi. Karena memang ya saudara-saudara mereka yang dirubah menjadi kera dan babi. Tapi kalau dibilang keturunan ya memang karena kera dan babi tadi sudah tidak berketurunan. eh Apa namanya? Jadi tidak ada ya. Jadi kadang para ulama menjelaskan bahwasanya kadang Allah tuh memberikan hukuman dengan masakh, mengubah bentuk orang yang terkena hukuman tersebut. Nah, para ulama menjelaskan bahwasanya orang yang dihukum secara masakh ini memang biasanya mereka binasa setelah itu. Jadi tidak hidup lama ya. Dihukum kemudian setelah itu mereka binasa termasuk kalangan Bani Israel ini. Nah, sebagian ulama memberikan penjelasan terkait dengan hikmah mereka dirubah menjadi kera, karena kera itu suka melompat ke sana kemari. Jadi kera itu tidak memiliki arah yang jelas. Ini merupakan simbolisasi dari manusia yang mengikuti hawa nafsu ke sana dan kemari. Kemudian sebagian ulama juga menjelaskan bahwasanya hal lainnya dari kera itu adalah kera ini auratnya tampak secara jelas. Karena memang warna auratnya itu beda dengan tubuhnya ya. Karena kita tahu tubuh kera itu seperti itu ya. Jadi ada area yang terlihat jelas, ada area yang tertutup oleh bulu ya. Dan dirubah menjadi ini menunjukkan bahwasanya mereka ini eh, hilang rasa malu ya. Karena rasa apa kemaluannya itu terlihat dengan jelas. Adapun dirubah menjadi babi ya, sebagaimana tadi disebutkan penafsiran dari Qatadah. Nah, babi ini ciri utamanya adalah mereka tidak memiliki rasa cemburu. eh, ini menunjukkan bahwasanya mereka ini tidak punya apa ya kecemburuan terhadap agama ya.
tidak memiliki kecemburuan terhadap terhadap agama. Orang kalau cemburu kepada agama kan ketika eh, ada temannya melakukan pelanggaran maka akan diingatkan gitu, maka akan dicegah dan sebagainya. Nah, mereka ini tidak memiliki kecemburuan tersebut, makanya dirubah sebagiannya menjadi babi. Nah, pelajaran penting dari ayat ini, teman-teman sekalian rahimakumullah, adalah bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan sebuah peringatan yang keras ya dari melanggar perintah Allah dengan cara tipu daya ya. Jadi sudah melanggar lalu kemudian dilakukan rekayasa seolah-olah dia patuh terhadap perintah Allah padahal tidak demikian. Nah, ini adalah kaitannya dengan ayat yang ke-65. Kita lanjutkan ke ayat ke-66 dan merupakan ayat terakhir pada pembahasan kali ini. Allah Ta'ala berfirman, فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Maka kami jadikan yang demikian itu sebagai hukuman dan pelajaran bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, Imam Al-Baghawi menafsirkan yang dimaksud dengan nakala itu artinya adalah ai uqubatan wa ibratan. Yang dimaksud dengan nakala itu adalah hukuman sekaligus pelajaran. Jadi bukan sekedar hukuman biasa karena eh, ada dalam peristiwa kita sehari-hari ada orang itu yang menghukum orang lain hukumannya tuh ngasal gitu ya, hukuman yang tidak bisa diambil pelajaran darinya. Tapi kalau Allah Ta'ala di sini Allah Ta'ala menegaskan bahwasanya apa yang terjadi tadi itu merupakan hukuman sekaligus menjadi pelajaran. Pelajaran bagi siapa? Ya, pelajaran bagi eh, orang-orang di masa itu. Nakala lima bayna yadaiha, yang dimaksud dengan lima bayna yadaiha ini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di adalah orang-orang pada masa itu yang mereka menyaksikan langsung. Nah, atau orang-orang pada masa itu juga yang sampai kepadanya informasinya, sampai kepadanya beritanya. Wama kholfaha dan juga orang-orang yang datang setelah mereka. Jadi pelajaran pada ayat ini bukan hanya pada saat generasi itu saja, tapi juga akan bermanfaat lintas generasi, melampaui ruang dan waktu ya. Tidak terbatas pada satu kaum tertentu, tapi juga bermanfaat untuk kaum yang lain, lintas generasi dari satu generasi ke generasi. Kemudian Allah Ta'ala menutup dengan wa mau'idhatal lil muttaqin. Dan hal tersebut itu menjadi mau'idhah ya bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di sini Imam Al-Baghawi menafsirkan yang dimaksud dengan muttaqin di sini orang yang bertakwa di sini adalah lil mu'minina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah kaum mukminin dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang mereka ini diberikan Quran tidak melakukan hal-hal yang serupa dengan yang dilakukan oleh Bani Israel, yaitu Bani Israel tadi sudah disampaikan mereka itu melanggar perintah Allah dan bukan hanya melanggar tapi bahkan melakukan tipu daya dan rekayasa gitu ya. Seolah-olah mereka patuh pada perintah padahal mereka melanggarnya. Nah, ini adalah eh, apa yang bisa kita kaji pada malam hari ini, teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang benar itu dari Allah Ta'ala, kalau ada yang keliru dari saya pribadi, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.